Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali lagi di Islam Itu Indah. Jamaah Islam Itu Indah yang dirahmati Allah yang baru bergabung, kita ingatkan lagi nih. Tema kita pagi hari ini adalah tentang para pejuang mahar. Nah, ini Masya Allah luar biasa. Sebelum kita lanjutkan lagi perbincangan kita dengan guru-guru kita, saya akan mengajak jamaah yang ada di rumah untuk melihat lagi sebuah video tayangan. Ada video lucu pembacaan mahar akad nikah. Ini dia tayangannya. Saya terima menikahnya Isroni Nurlela binti Nuryanto yang diwalikan hakim oleh Bapak dengan mas kawin emas 50 gram dibayar tunai. Ini saking semangatnya ini. 50 gram emas dibayar tunai gitu ya. Besok Ustaz Syam gitu juga enggak nih Ustaz Syam? Enggak ya? Oh enggak dong. Saya minta Ustaz Sam besok bahasa Arab. Bahasa Arab ini Tapi Masya Allah. request dari ini mau bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia lebih bagus lah, orang lebih ngerti. Lebih Nah ngerti Ustaz Syam ada apanya. pertanyaan nih. Kan bicara masalah tentang jumlah mahar itu disebutin pas akad nikah katanya. Tapi kadang ada juga nih yang mungkin lupa atau bagaimana nih. Akhirnya maharnya malah nggak kesebut. Nah benarkah satu pernikahan dianggap tidak sah jika jumlah maharnya tuh lupa atau tidak disebutkan dalam akad nikah? Mohon izin penjelasan di Ustaz Syam. Silakan tafadhol. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabi guru Ustaz Maulana Habib Abdullah Mas Fadli serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala serta teman-teman para pejuang mahar yang harus lebih bersemangat lagi insya Allah. Karena baginda Nabi SAW ketika Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha wardoha ditanyakan berapa mahar Rasulullah SAW menikahi istri-istri beliau, rata-rata adalah sekitar 500 dirham. Kalau 500 dirham pada masa Nabi, 1 dirham bisa yang namanya digunakan untuk membeli seekor ayam gitu ya, maka rata-rata kalau dikalkulasikan sekitar Nabi itu tidak pernah membayar mahar di bawah 15 juta rupiah. Tidak pernah Nabi SAW di bawah 15 juta rupiah mahar untuk istri-istri beliau. Makanya di kalangan Syafi'iyah dan Hanabilah memasukkan mahar dengan menjadi mustahab atau disunnahkan untuk menyebutkan maharnya ketika yang namanya menikahi seorang wanita. Namun kembali pertanyaannya adalah apakah sah pernikahan ketika mahar tidak disebutkan? Jawabannya adalah sah. Apakah sah pernikahan kalau ada mahar atau tidak ada mahar? Sebenarnya mahar tidak termasuk daripada rukun nikah. Bahkan tidak termasuk menjadi syarat sah nikah. Imam Syafi'i dan Imam Hambali yang memasukkannya dalam hal sunnah saja, mustahab, sesuatu yang dicintai, sesuatu yang baik, sesuatu yang fadail, sesuatu yang fadilah. Kenapa? Karena Nabi tidak pernah menikah kecuali Nabi menyebutkan maharnya. Jadi kalau ada misalnya orang lupa atau misalnya tidak disebutkan maharnya, tetap sah pernikahannya. Kenapa? Karena dia adalah tetap menjalankan rukun yang lainnya tanpa yang namanya memasukkan mahar, penyebutan mahar dalam hal rukun nikah atau syarat sah pernikahannya. Jadi teman-teman tidak usah khawatir misalnya kalau teman-teman susah ngafalin teksnya atau misalnya bingung dalam hal menyebutkannya, apalagi yang susah biasanya. Tapi ini tergantung request ya. Kalau misalnya requestnya pengennya si wanita, aku pengen deh disebutin maharnya, aku pengen deh ini, aku pengen deh ini, maka disebutkan. Tapi banyak di antara kita yang meremehkan akhirnya. Apalagi di Jakarta ini misalnya atau di Indonesia ini biasanya orang-orang meremehkan mahar itu misalnya apa aja deh atau terserah aja deh. Padahal Rasulullah itu bernilai maharnya. Iya, itu sampai sendal jepit sepasang. Sampai sendal jepit segelas air minum. Ada juga yang biasanya maharnya seperangkat alat sholat misalnya, itu sudah biasa. Ada juga yang mushaf Al-Quran gitu. Minta maharnya apa? Sebuah mushaf Al-Quran. Pas dicek mushaf Al-Qurannya wakaf kerajaan Saudi Arabia. Itu pun wakaf kerajaan Saudi Arabia mushaf Al-Qurannya. Jadi ternyata mahar itu adalah sesuatu yang bernilai. Kenapa misalnya di Indonesia ini hampir semua dan rata-rata menyebutkan maharnya sehingga kita berpikir bahwa mahar itu menjadi rukun nikah ya. Kita sampai berpikir seperti itu. Kenapa? Karena setiap pernikahan kita lihat menyebutkannya. Ya karena supaya apa? Supaya tidak terjadi sengketa pada hari berikutnya. Sengketa pada hari berikutnya atau misalnya menjadi suatu perkara di hari berikutnya. Makanya di Indonesia selalu disebutkan, kalau begitu disebutkan maka lakukanlah mahar tersebut atau berikanlah mahar tersebut adalah sesuatu yang dinilai.
Toh nanti mahar ini bisa menjadi modal untuk suami istri ketika nanti di hari pernikahannya atau di perjalanan panjangnya ada sesuatu, boleh sang suami meminjam mahar tersebut Iya. kepada istrinya. Jadi mahar ini hak mutlaknya dari istri sebenarnya ya. Haknya kalau dia minta ya dikasih. Iya, gitu. itu punyanya si istri. Istri mau Betul. apain aja Istri mau terserah apain, istri. terserah Seandainya istri. istrinya mau jual, mau beli sesuatu yang lebih Iya dong. silakan aja kan, boleh-boleh Dan aja suami gitu ya. kalau minta itu ya hitungannya pinjem. Pinjam. Iya. Nah, ini harus jelas nih. Jadi kalau habis pakai mahar istrinya dibalikin lagi itu. Kasihan istrinya itu punyanya istrinya. Ya, sekarang kita lanjut lagi nih. Kita tadi mau bahas sesuatu yang mungkin tadi sebelum iklan tadi nggak kejawab sama Iya. guru kita Habib Abdullah ya. Siap. Nah, sekarang Bib saya mau jawabannya nih Bib nih. Bagaimana hukumnya jika mahar yang diberikan dari calon suami ini merupakan hasil patungan nih. Iya. Patungan antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita. Ini Iya. bagaimana nih Bib? Mungkin supaya namanya lebih baik gitu. Mungkin dia mau apa sesuatu yang bagus gitu. Tafadhol Bib, silakan. Siap, patungan ya. Patungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nah, ini perlu kita ketahui sebelumnya bahwa mahar ini bukan transaksi. Ya. Bukan beli, ibaratnya perempuan ini bukan dibeli. Kalau beli berarti bayarin dulu bapaknya, ibaratnya sekolahin dia, gedein dia, dan lain sebagainya. Tapi mahar ini merupakan tanda, simbol kewajiban bagi seorang pria untuk bertindak menafkahi terhadap istrinya. Nah, ini yang dinamakan mahar. Kenapa Islam mewajibkan daripada mahar tersebut dan dijadikan perkara yang sangat dianjurkan ketika seseorang melalui akad ataupun proses pernikahan agar suami memiliki tanggung jawab terhadap keluarga. Nah, mengenai mahar yang patungan tadi. Patungan ini bisa jadi ibaratnya diartikan sebagai hibah. Hibah dari calon istri ke calon suami atau hibah dari seorang istri kepada sang suami. Bisa juga seperti itu. Pertama, kalau kasusnya calon istri kepada calon suami. Mungkin udah kenal lama, takut waliyadzubillah waga fizina, ibaratnya melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah hal yang bagus. Kenapa saya katakan hal yang bagus? Karena menghindari daripada zina. Ahsan, dia halal. Melihat laki-lakinya ini belum mampu, tapi ibaratnya ayo kita bersama-sama menuju jenjang pernikahan. Kau temui ayahku, ini kita ada uang sekian, kau temuin ayahku, beranikan dirimu untuk melamar diriku. Nah, ini salah satu hal yang baik, dan apabila sudah dihibahkan dari pihak wanita, calon istri kepada calon suami, maka 100% itu adalah milik sang suami. Dan seyogyanya juga suaminya harus tahu diri nih calon suami nih. Kalau udah dikasih jangan dipakai buat yang lain, tapi buatlah untuk menikahi sang calon tersebut. Nah, yang kedua, mahar itu merupakan hak istri. Tapi kalau istri tersebut ingin memberi kepada suami kayak gimana? Kayak yang dikisahkan tadi sama guru kita Ustadz Syam. Nah, ini fa'in tibna lakum an syai'in minhu nafsan fakuluhu hani'an mari'ah. Ini di dalam surat An-Nisa. Juga kalau seandainya kemudian jika mereka istri menyerahkan kepada kamu sebagian daripada mas kawin itu dengan senang hati, maka makanlah pemberian itu sebagai makanan yang sedap lagi baik akibatnya. Nah, ini kalau seandainya sang istri memberikan mas kawinnya kepada suami. Tapi di sini dari ayat ini ada pelajaran, waktu itu saya pernah belajar sama guru mulia Al Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, mas kawin itu bisa jadi obat. Mas kawin itu bisa jadi obat. Jadi caranya kayak gimana? Misalnya tadi maharnya 10 juta. Misalnya sang suami lagi sakit keras banget, ambil daripada pecahan tersebut, belikan 100.000 atau 200.000 terhadap makanan, nanti dikasih sang suami. Nah, insya Allah ini adalah obat yang paling manjur. Karena ini di dalam ayat tersebut, fakuluhu hani'an mari'ah. Nah, ini mudah-mudahan menjadi amaliyah bagi kita semuanya, apalagi ini lagi musim virus corona.
musim pandemi ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan keluarga kita keluarga yang sehat, apalagi suami-suami kita saat ini lagi banyak sekali ibaratnya aktivitas mereka harus mencari rezeki, harus keluar dari rumah dan lain sebagainya. Nah, mungkin kalau misalnya terjangkit dapat diobati dengan hal ini. Dan juga seandainya ada ibaratnya kesepakatan antara suami dan istri sebagaimana yang telah disampaikan oleh guru-guru kita bahwa mahar itu adalah milik sang istri. Jadi jangan semena-mena bagi suami untuk memakai hak istri tersebut. Wallahu taala alam. Masya Allah, jazakallah khairan kasiran, makasih banyak Bib atas penjelasannya. Nah sekarang nih langsung aja yuk nih buat jamaah yang ada di rumah ya. Ya mungkin sudah mengirimkan pertanyaan ini, kita coba masuk aja langsung ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Ya kita langsung aja masuk ke pertanyaan yang masuk di sosial media Islam itu indah. Nah ini dia nih. Yang pertama dari Tata Rusinta. Assalamualaikum, Islam itu indah. Saya kepo nih katanya. Apa benar mahar itu diartikan sebagai sesuatu yang nantinya per bulan akan dijadikan tolak ukur jumlah seorang istri untuk memberikan nafkah istri. Jadi kalau nafkah seandainya maharnya dikasihnya 15 juta, sebulan 15 juta gitu kali maksudnya ya. Nah, ini bagaimana jawabannya Ustadz Maulana? Silakan izin. Baik, makasih banyak ya buat Ananda yang tadi nanya. Yang jelas gini, mahar itu beda sama ibaratnya nafkah. Tidak sama. Mahar itu adalah bentuk kesungguhan. Sekali lagi, bentuk kesungguhan. Jadi kalau mau tahu mereka itu sungguh-sungguh mau menikahi anak kita atau mau menikahi diri kita bagi wanita, maka lihat apakah dia mampu untuk memenuhi maharnya. Itu bentuk kesungguhan sebenarnya. Sementara apakah jadi patokan? Jawabannya patokan kesungguhan, tapi bukan patokan ukuran. Karena nafkah itu ada 3 syaratnya. Nafkah dalam rumah tangga itu yang pertama sesuai kemampuan suami. Yang kedua sesuai kebutuhan istri. Dan yang ketiga adalah kesepakatan berdua. Berapa besarannya. Jadi saya tertarik juga ini pertanyaan tadi bagus banget ini. Ya. Jadi apakah jadi patokan? Sebenarnya patokan dalam hal kesungguhan tapi bukan patokan dalam hal ukuran. Nafkah, ukuran nafkah setiap nafkahnya. bulan. Karena bisa jadi beda rumah beda-beda kebutuhannya. Betul. Oke, Jadi kita kalau di maaf bangsa Arab kebutuhannya harus ada yang asisten rumah tangga penuhi. Kebutuhannya masih mau sekolah, kuliahin. Iya betul. Kuliahin. Kuliah. Siap. Masya Allah ya. Oke terima kasih banyak jawabannya Ustadz Maulana. Langsung aja kita masuk ke pertanyaan yang berikutnya. Ini pertanyaan berikutnya dari Ulfa Damayanti 260. Assalamualaikum Ustadz. Bagaimana cara keranya dikasih pemahaman Ki sama orang tua kalau uang panai itu ndak harus ji mahal asal tidak direndahkan ji pihak perempuan. Nah kadi tahu mi toh kalau bugi katanya sebagai orang tua kayak baku lombai anak uang panai. Bantu dulu Ustaz. Saya mana kan? Ada seng tangga kasih panai 50 juta harus Ya. toh beda lagi anaknya di atas 50 juta tapi dikasih ji. Nah pemahaman sama anak-anaknya ajaki bertengkar. Gini. Iya artinya. Jadi saya terjemahkan. Iya. Jadi kesimpulannya begini. Boleh tolong Ustadz kasih pemahaman kepada orang tua kami. Kalau mahar atau uang panai itu sebenarnya beda uang panai, beda sama mahar. Beda. Beda panai itu sesuatu yang terbakar. Oh. Istilahnya sesuatu yang akan itu. Kasihlah pemahaman. Itu Biar jangan maksudnya. mahal-mahal. Ustaz Syam dia jawab dia juga ngerti bahasanya itu. Silakan Ustaz Syam dijawab. Sesuai juga kesepakatan bersama tuh misalnya ada seorang perempuan dia suka dengan si laki-laki ini, itulah pentingnya sebenarnya pemahaman agama. Jadi agama itu rem daripada segalanya. Kalau orang sudah punya pemahaman agama dia bisa ngerem. Walaupun kita punya nafsu duniawi, walaupun kita punya keinginan duniawi, kalau kita punya agama itu yang ngerem itu. Jadi sebenarnya pemahamannya yang diberikan kepada orang tua tidak mudah memang karena kita dari bawah ke atas dakwahnya. Maka jangan adinda yang menceramahi orang tuanya. Berikan pemahaman orang tua, jangan adindanya, tapi yang memberikan pemahaman kepada orang tua, misalnya kakek atau misalnya orang yang disegani orang tua, ustadz di daerah tersebut, di dekat-dekat situ. Karena sebenarnya banyak sekali yang hal-hal seperti ini yang menyulitkan. Ada adat yang memang bisa menyatu dengan agama.
bisa mendukung keagamaan. Tapi ada adat yang justru menyulitkan agama. Ya kalau masalah gengsi saja uang panai karena tidak termasuk daripada rukun, tidak termasuk daripada mahar, tidak termasuk daripada syarat sah pernikahan. Tidak apa-apa kalau mau sebut uang panainya 1 miliar walaupun tidak 1 miliar. Bukan berarti berbohong, tapi menjaga gengsinya orang tua. Jadi silahkan saja gitu. Silakan aja, tapi nggak boleh berarti akhir jadi menyusahkan Bukan gitu ya. menyusahkan. Intinya Kalau seperti di Karena itu. daerah banyak saya, yang seperti itu. Iya. sarjananya wanita dibayar, Iya, oke. hajinya dibayar. Iya nanti kita bahas derajatnya lagi. Sekarang ini dibayar. pertanyaan Ustadz Maulana lain lagi Ustadz Maulana nih. Katanya nih gini nih, boleh nggak kalau seandainya itu mahar dibayar nanti belakangan? Karena kan bukan rukun. Sebenarnya saya akan bahas sesaat lagi, jangan kemana-mana karena ini pembahasannya panjang. Oh gitu ya Boleh udah. nggak disebutin, nanti disebutin. Setelah yang satu ini ya, yang di rumah jangan kemana-mana, tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Iya aku masih mau ngomong.